Selamat datang di Teladan Tokoh. Bersama saya, Dola Septiadi, yang akan memandu dalam acara pemahaman terhadap core value ASN, berakhlak, serta tokoh yang dapat diteladani dalam penerapannya. Sebelum mengenal tokoh-tokoh yang akan diteladani, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu berakhlak. Tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Peluncuran core value ini bertujuan untuk meragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Core value berorientasi pelayanan. Tokoh Bapak Budi Karya Sumadi. Akan dipaparkan oleh Heni Sekar Sarwosri. Pada tokoh kali ini adalah Insinyur Budi Karya Sumadi. Berikut adalah sekilas rangkuman biografi beliau. Berorientasi pelayanan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi terus melakukan upaya perbaikan sektor transportasi, memperbaiki konektivitas dari laut, udara, darat, dan kereta api, dan juga bagaimana memperdayakan dan menghargai stakeholder alias pemangku kepentingan. Stakeholder itu adalah masyarakat yang nomor satu, masyarakat yang mendapat layanan yang maksimal. Bapak Budi Karya Sumadi terus mendorong program tol laut untuk menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur. Selain itu, beliau juga mengajak pihak stakeholder untuk mendukung kegiatan tol laut demi kepentingan rakyat banyak. Salah satunya sebagai subsidi pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menambah 4 trayek baru tol laut, sehingga total menjadi 30 trayek. Melalui program ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi berharap terjadi suatu keseimbangan di barat maupun timur dan kolaborasi menjadi penting. Semua agar saudara-saudara kita di Indonesia Timur semakin sejahtera. Tol laut harus dibangun sebagai suatu kebanggaan nasional. Core value akuntabel. Tokoh Bapak Ignatius Jonan. Akan dipaparkan oleh Ardiningsih Noh. Core value akuntabel. Tokoh yang akan saya bahas yaitu Dr. Ignatius Jonan SCMA. Beliau merupakan pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, dan Dirut PT KAI Persero Indonesia. Namanya mulai diceritakan publik ketika menjadi Direktur Utama PT KAI dengan melakukan berbagai terobosan di dalam pelayanan di PT KAI Indonesia. Nilai dasar yang ditetapkan oleh Bapak Ignatius Jonan, yaitu dalam menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT KAI, menjadikan PT KAI salah satu perusahaan penyedia jasa yang berkualitas. Beliau juga selalu berusaha menjadikan PT KAI sebagai contoh pelayanan publik yang baik dan manusiawi, dan mampu mengubah pandangan masyarakat tentang transportasi umum. Nilai akuntabel yang beliau miliki ditunjukkan dengan banyaknya penghargaan yang beliau terima selama masa jabatan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan integritas tinggi dalam melaksanakan tugas. Selain itu, PT KAI di bawah kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan mengimplementasikan solusi SAP-ERP. Penggunaan SAP-ERP bisa memberikan gambaran konsisten terhadap kegiatan dan informasi keuangan di seluruh organisasi yang memungkinkan kegiatan pelaporan menjadi lebih cepat dan juga lebih akurat. Core value kompeten. Tokoh Bapak Kris Kuntadi. Akan dipaparkan oleh Muhammad Ilham Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alamsyah. Saya akan menjelaskan tokoh pejabat yang bisa menjadi contoh core value berakhlak, salah satunya kompeten. Tokoh pejabat tersebut adalah Dr. Kris Kuntadi. Beliau merupakan pejabat eselon 1 di Kementerian Perhubungan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Perhubungan tahun 2015. Sekarang menjabat sebagai Komisaris PT KAI.
Beliau juga memiliki 13 gelar pendidikan di dalam dan di luar negeri. Karena beliau pernah menyampaikan, teruslah membaca dengan cara belajar yaitu kuliah dan mengajar dengan cara berbagi ilmu. Serta tips mengembangkan diri yaitu kalau tidak ada panggung, kita cari panggung, karena itulah wadah untuk melatih komunikasi, melatih mengontrol emosi, melatih interaksi, dan melatih pemahaman kita dalam menerapkan ilmu yang sudah kita dapat supaya bermanfaat. Oleh karena itu, sangat terkait dengan salah satu nilai berakhlak yaitu kompeten. Kita sebagai ASN harus bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Nah, ini sangat penting sebagai ASN, apalagi untuk mempelajari hal-hal yang baru yang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Nah, untuk yang kedua ini kita tidak boleh pelit ilmu, karena dengan berbagai ilmu kita bisa menambah wawasan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Core Value Harmonis. Tokoh Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Akan dipaparkan oleh Siti Zulfa. Tokoh core values harmonis yang saya pilih adalah Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942. Keteladanan yang bisa kita ambil dari beliau adalah beliau merupakan salah satu tokoh di balik perdamaian sejumlah konflik di tanah air, seperti konflik di Aceh, Ambon, dan Poso. Konflik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan selalu menciptakan pertumpahan darah, tetapi beliau mampu memperlihatkan kepiawaiannya dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan mengutamakan jalan damai, bukan kekerasan. Adapun sikap yang bisa kita terapkan adalah menjadi penengah, bukan pemecah di lingkungan unit kerja. Ketika terjadi konflik, berusaha mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik, menghargai orang lain apapun latar belakangnya, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sekian dari kami, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.